10 hal ini akan menjerumuskanmu ke lembah perselingkuhan. Selingkuh terjadi ketika seseorang itu tidak bisa menahan diri dengan cara yang terhormat saat hal yang ia inginkan dari pasangan itu tidak terpenuhi. Bukan karena sesuatu yang besar. Selingkuh ternyata itu disebabkan oleh hal-hal kecil ini. Yang pertama, kalimat terserah kamu mau bilang apa. Kalimat ini hanya akan muncul jika seseorang itu merasa tidak didengar pendapatnya dan menjadi pemicu munculnya keinginan mencari seseorang yang mau mendengarkannya. Pendapat kita memang tidak akan selalu didengar, tapi ingat, cinta itu selalu tentang give and take. Mendengarlah, maka kamu akan didengar pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah lebih suka melihat Facebook dibandingkan face pasangan. Jika ini yang dilakukan pasangan, dia akan merasa diabaikan dan cenderung ingin mencari perhatian dari yang lain. Perilaku ini juga bisa jadi tanda ketidakbahagiaan pelakunya terhadap pasangan mereka. Batasi waktu penggunaan ponsel pintar saat sedang bersama dengan pasangan. Minta mereka bercerita tentang aktivitas hari ini dan jadikan mereka itu sebagai prioritas layaknya saat kencan pertama. Kemudian yang ketiga adalah berkata sesuatu atau pasangan itu tidak bisa berubah. Kalimat ini adalah tanda bahwa seseorang itu sudah menyerah dengan hubungan yang ia jalani dan tidak mau untuk memperbaikinya. Dia ingin mencari sesuatu yang baru. Berpikirlah positif karena tidak ada yang tidak bisa berubah. Nama saja yang sudah melekat bisa diubah dengan mudah. Kemudian yang keempat adalah segelas kopi dan makan siang di tempat kerja. Berawal dari hal sepele tapi kemudian diulang-ulang, biasanya akan mulai muncul rasa nyaman untuk menceritakan detail yang lebih intim. Jika diteruskan, ini bisa berlanjut sampai sentuhan fisik. Kalau kita mulai tertarik secara emosional, maka itu tanda kita harus mulai mengendalikan diri. Sebisa mungkin hindarkan diri kita dari situasi tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah menghubungi rekan kerja di luar jam kerja. Ini adalah salah satu penyebab perselingkuhan yang paling banyak terjadi. Apalagi jika yang dibahas itu hal remeh-remeh, bukan masalah pekerjaan. Hubungan ini bisa membawa kenyamanan yang berbahaya. Orang tidak berencana berselingkuh, tapi juga tidak berencana untuk tidak berselingkuh. Hubungan dengan selain pasangan harus punya batasan yang disepakati. Katakan stop pada diri kita sendiri saat merasa sudah melewati batasannya. Kemudian yang keenam adalah senyum menyeringai saat melihat kata hello. Merasa bahagia ketika melihat seorang yang bukan pasangan kita menyapa di ponsel bisa jadi tanda awal perselingkuhan. Apalagi jika kita merasa sangat antusias dengan pesan yang datang darinya. Lebih baik jangan langsung membuka ponsel begitu bangun atau saat akan tidur untuk menahan antusiasme pada pesan yang datang. Yang ketujuh adalah merahasiakan sesuatu yang kita rasa bukan suatu kesalahan. Perselingkuhan tidak jauh dari sentuhan fisik. Namun saat kita sudah mulai merahasiakan sesuatu dari pasangan, jika kita tahu apa yang dilakukan itu tidak salah, kenapa kita harus menyembunyikannya? Berani berkomitmen untuk mengikat suatu hubungan, berani
berarti berani menerima konsekuensi untuk hidup saling terbuka tentang apapun yang terjadi. Jangan rahasiakan apapun. Selanjutnya adalah merasa punya hak untuk membuat diri kita bahagia. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk membuat diri kita bahagia. Tapi jika kita terlalu egois untuk memenuhinya, maka kita bisa tergoda untuk melakukan menghalalkan segala cara dengan termasuk dengan berselingkuh. Jika ada yang membuatmu tidak bahagia, beritahulah pasanganmu dan buat diri kalian itu berproses untuk memecahkan sebab-sebab ketidakbahagiaanmu bersama dengan pasangan. Selanjutnya adalah menceritakan masalah internal kepada teman dekat. Apalagi jika teman dekat kita itu adalah lawan jenis. Kita berpikir dia bisa membantu masalah kita dan mendengarkan curhatan kita dengan sangat baik. Tidak masalah menjalin hubungan dengan teman dekat, tapi jangan ceritakan masalah internal dengan pasangan kepadanya. Ingat, orang lain belum tentu setuju dengan kita karena dia hanya mendengar dari satu sisi saja. Kemudian yang terakhir adalah tidak antusias secara seksual baik yang sudah halal. Ada banyak hal yang mempengaruhi tingkat libido seseorang, tapi seks selalu menjadi bagian terpenting dalam rumah tangga karena berkaitan dengan cinta sekaligus kepuasan. Jika tidak dipenuhi, maka akan muncul keinginan memperolehnya dari orang lain. Jangan terlalu fokus dengan tanggung jawab kita di luar rumah saat sudah pulang. Pulanglah dengan energi positif dan gairah seks. Selalu rencanakan waktu untuk seks yang lebih baik dan istimewa. Orang yang berselingkuh itu diciptakan oleh keadaan, bukan bawaan lahir. Atasi masalah yang mendasarinya sebelum pasangan kita itu berselingkuh. Dan tanamkan pada diri kita untuk selalu bisa menahan diri dengan terhormat agar tidak masuk jurang perselingkuhan. Solusi yang menyenangkan tidak selalu ada, tapi kita selalu bisa menunjukkan kesediaan untuk berkompromi dan membuat hubungan itu jadi lebih baik. Lalu bagaimana nih kalau pasangan itu sudah terlanjur menikah? Nah, kalau ini sudah masuk ke pembahasan lain, yaitu ke pengobatannya. Tapi tenang, bagi Anda yang saat ini rumah tangganya diterjang badai perselingkuhan, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar video ini untuk menemukan solusinya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.